datang di podcast Oskalasma TV. Nah, di podcast kali ini kita mengambil tema bukan sekedar jabatan, tapi proses pendewasaan. Untuk podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Boleh kenalan, Kak? Boleh banget nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sabrina Odai Irawan dari kelas 12 APKC 4. Dan sebelumnya aku pernah menjabat sebagai alumni ketua OSIS periode 2024-2025. Oke, kita sekarang sama ketua OSIS-nya nih. Ketua OSIS periode 2024-2025. Sebelum lanjut ke pertanyaan yang ingin aku tanyakan ke Kak Brina nih, boleh nih ceritakan sedikit tentang Kak Brina waktu awal masuk OSIS nih, sampai mungkin menjabat sebagai ketua OSIS. Wah, dari awal banget nih. Iya dong, Okay. biar tahu proses-prosesnya nih. Oke. Kamu dulu percaya nggak? Kamu percaya nggak sih kalau aku dulu itu orangnya introvert? Aduh, Kak, gak percaya. Beneran? Udah jadi ketua nih. Iya, aku dulu itu ya, waktu SMP itu anaknya sangat introvert, bahkan mengurung diri banget. Aku sama sekali nggak pernah yang namanya ikut organisasi maupun ekstrakurikuler. Satu pun nggak pernah. Wow guys, berarti ini first experience Kak Brina ya di Betul. organisasi OSIS ini. Jadi mungkin kayak pengembangan diri Kak Brina ya. Nah, jadi itu di SMK Negeri 11 Malang ini aku jadiin tempat Oskalasma ini untuk aku bertumbuh dan untuk aku belajar hal-hal yang aku belum pernah temui sebelumnya. Dan disitulah aku mulai kayak ngerasa sadar ternyata menjadi seseorang yang terlalu mengurung diri itu juga Tidak baik. Iya, nggak bagus. Kita harus harus sebagai langkah lebih maju. Iya, gitu. sebagai dasarnya kan kita itu makhluk sosial yang tentunya membutuhkan bantuan orang lain juga dong. Iya, betul. Dari cerita Kak Sabrina ini aku jadi kepo nih. Mau tanya-tanya lebih lanjut nih. Wow. Udah siapin pertanyaan ini, Kak? Aduh, deg-degan nih. Oke. Dimulai dari yang dasar dulu, Pak. Oke, dari dasar dulu ya. Gimana tuh? Menurut Kak Brina ya, Ya. apa sih arti kepemimpinan yang baik bagi seorang ketua OSIS? Boleh ceritakan sedikit? Menurut aku ya, kepemimpinan yang baik itu bukan cuma sekedar memerintah, tapi kamu itu juga sebagai teladan dan juga contoh sebagai garda terdepan. Nah, kalau misalnya pada dasarnya nih, kalau orang-orang lihat di luar, kamu tuh kan garda terdepannya kan. Yang dilihat pertama mengenai Oskalasma itu siapa? Iya, pasti ketua OSIS-nya dong. Nah, di kayak situ. sifat-sifat dari siswa-siswa SMK 11 Malang pasti harus kayak mereka itu ngelihat dari sifatnya atau perilakunya ketua OSIS. Iya, betul. Jadi kayak kita sebagai ketua atau pemimpin itu sebagai contoh dan teladan untuk orang lain juga. Dan bisa dibilang Oskalasma ini bisa dilihat dari ketuanya lebih tepatnya. Kenapa? Karena ketua itu sebagai garda terdepan untuk melindungi anggota-anggotanya. Nah, aku ada kayak ibarat nih. Ibarat ketua ini sebagai pohon. Kamu itu bukan benih lagi ya, kamu udah jadi pohon yang tinggi. Sedangkan anggota-anggota kamu itu tanaman-tanaman yang ada di bawahnya dan di sekitar pohon tersebut. Jadi fungsi pohon tersebut adalah sebagai melindungi tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Bagus banget nih kata-katanya, dapat dari mana ini? Dari mana ya? Kamu bisa tebak gak sih? Dari novel? Ya benar. Itu. Kurang satu, Kak. Apa tuh? Sebagai pemimpin tuh kita harus mengayomi anggotanya. Betul nggak? Benar sekali. Setuju. Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Ada banyak, Kak. Waduh, berapa lagi nih? Ini pertanyaan yang agak menantang sedikit. Oke, menantang ya. Kan Kak Brina itu sebagai ketua OSIS pastinya dong pernah mengalami tantangan-tantangan waktu menghadapi mungkin event atau apapun pas menjadi ketua OSIS ya. Nah, aku mau tanya, tantangan terbesar apa sih yang pernah Kak Sabrina alamin waktu menjabat sebagai ketua OSIS? Kalau tantangan terbesar ya, kalau tantangan terbesar yang datang itu malah ada di diri kita sendiri loh. Bukan dari anggotanya lagi nih? Enggak, lebih tepatnya ke diri sendiri. Karena apa? Karena kamu dari awal benih tiba-tiba kamu menjadi pohon. Nah, disitulah tantangan terbesarnya, di mana kamu berproses, di mana kamu proses menjadi dari benih menjadi pohon. Nah, kayak Kayak contohnya nih, aku dulu tuh anaknya kan introvert.
Tiba-tiba aku masuk organisasi, aku didorong untuk bisa public speaking, aku didorong untuk bisa bersosialisasi, aku didorong untuk bisa berpendapat dan juga berpikir kritis. Nah, disitulah tantangannya, bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan orang-orang yang baru, dan juga dengan teman-teman yang baru, begitu. Tapi keren loh, Kak Brina udah bisa laluin semuanya gitu, walaupun dari awalnya orang yang sangat introvert, tapi sekarang udah Dan jadi extrovert nih. iya betul. Oke, tapi dari tantangan tersebut tuh gimana sih Kak cara mengatasinya? Kalau dari aku mengatasinya dulu sih melalui proses sih. Kayak aku tuh dulu nggak jadi masuk langsung jadi ketua itu enggak. Aku mulai berproses kayak aku jadi anggota biasa terlebih dahulu, lalu jadi koordinator sekbid, lalu aku belajar jadi wakil ketua pelaksana, jadi ketua pelaksana yang akhirnya 4 pengalaman ini membuat aku semakin pede untuk mengajukan diri sebagai ketua OSIS seperti itu. Aku baru tahu loh, ternyata nggak langsung jadi ketua OSIS, ternyata dari apa tadi? Dari anggota dulu, Iya. terus koor, terus habis itu ketupel. Wakil ketupel dulu. Oh, wakil ketupel dulu. Iya. Terus habis itu Ketupel. ketupel langsung ketua OSIS. Iya, jadi Keren, kayak keren, keren. cara kamu menghadapi tantangan adaptasi tersebut ya dengan proses kamu. Gitu. Bertahap ya Kak, nggak Iya, langsung tentunya. gitu. Oh, Betul sekali. keren. Nah, masih tentang kayak yang menantang-nantang ya kayak Oke. pertanyaannya ya. Menantang banget nih. Banget ini. Ini aku sekepo ini Oke. karena ini kayaknya penting banget. siap. Gimana tuh? Selama menjadi ketua OSIS, pernah nggak sih Kak Brina itu harus mengambil keputusan yang begitu sulit? Dan gimana ceritanya? Keputusan yang sulit ya. Nah, Sulit banget kayak bener-bener apa ya Kak ya? yang menantang banget gitu ya. Iya. Yang terpaksa diambil gitu. Oh ya, aku pernah ada di titik yang bener-bener aku ngerasa itu kayak kalau aku salah alangkah bakal Resiko susah banget nih. ya. Iya. Gimana tuh? Ada ceritanya. Dulu ada classmate kan yang lama vakum, udah bertahun-tahun sekitar 4 tahunan lah. Nah, di situ sekolah itu kayak mengajukan kalau mengadakan event itu jangan yang e-sport. Karena apa? Karena kan resikonya anggotanya ricuh gitu kan. Apalagi kan kamu tahu sendiri Pak, player-player Mobile Legends tuh ya maaf Ya, ya. gitu lah. Jangan Agak disebutin kayaknya. Ya, gitu. Nah, jadi kayak sekolah itu mempertimbangkan jangan sampai ada event yang membuat kericuan seperti e-sport ataupun kayak olahraga dikit kayak volley gitu ya. mungkin juga sekolah biar apa ya, hal yang mungkin jangan terjadi gitu. Iya, Kak. betul. Nah, sedangkan di sisi yang lain nih, di sisi siswa-siswinya mengajukan aspirasi, ayo dong OSIS adain event yang Tertekan seru banget nih dong. pasti tertekan. Iya, mereka tuh mengajukan kayak sekali-kali ngadain event yang e-sport gitu, yang Mobile Legends atau enggak yang volley kayak gitu. Mereka mengajukannya seperti itu. Tapi di sisi lain sekolahnya mempertimbangkan resiko yang ada. Nah, Terus gimana tuh kelanjutannya tuh? Nah, di situ aku mulai rapat dengan pembina OSIS dan juga dengan Bapak Ibu guru. Dan di situ diperoleh hasil mengadakan event e-sport dan Mobile Legends untuk pertama kalinya dan juga mengadakan olahraga volley raksasa begitu. Jadi tetap aspirasi dari siswa itu tetap diwujudkan ya Kak. Tapi ada tapinya nih, ada tapinya. Apa tuh? Tapi dengan melaksanakan kegiatan tersebut juga ada ketentuan dan persyaratan yang wajib ditaati dan bisa dibilang kayak agar tidak menimbulkan kericuan. Gitu. Pasti gak sih Kak? Iya. Setiap event pasti ada tata tertibnya masing-masing. Tata tertibnya. Jadi kayak kita tetap melaksanakan event tersebut tapi dengan mempertimbangkan resiko dan mencegahnya dengan peraturan yang ada begitu. Itu lumayan ini Iya. sangat bermanfaat banget ya, bisa buat pelajaran gitu ya Kak. Iya, betul sekali. Oke, lanjut. Sekarang aku mau tanya dari anggota OSIS-nya. Kenapa tuh? Jadi Kak, kan organisasi itu susah banget ya membentuk rasa kekeluargaan. Nah, dulu waktu Kak Brina menjabat, gimana sih cara menyatukan anggota OSIS yang memiliki karakter dan juga pendapat yang berbeda-beda? Mungkin waktu forum gitu, pendapatnya si A gini, si B gini. Nah, langkahnya Kak Sabrina itu kayak gimana? Kalau bicara tentang karakter nih, aku itu tetap ingat-ingat dan juga aku kayak menerapkan secara langsung sih. Kalau berhubungan dengan
sifatnya uang, karakter uang, dia apa-apa lah uangnya atos ya susah, Bos. Waduh. Terus gimana tuh cara mengatasinya tuh kalau kayak gitu? Nah, jadi kan ini kan mengenai apa ya, kepribadian dan juga organisasi kan nggak bisa tuh kita meninggikan egoisnya kita di organisasi. Nah, dari resiko tersebut aku kayak ngasih pencegahan gitu loh di awal-awal dengan cara waktu pertama kali masuk, waktu pertama kali diadakan pertemuan OSIS, itu kita melaksanakan dispen untuk menjemput adik-adik calon pengurus OSIS baru begitu. Jadi kita ke kelasnya langsung, kita menjemput adik-adiknya gitu. Dijemput kelas, nih. kelas. Iya gitu. Terus nanti kan dikumpulkan di indoor tuh. Nah, di situ ada yang tema kita di situ saling mengenali anggota OSIS satu sama lain dalam 30 menit. Itu kira-kira efisien nggak? Mereka bisa kenal nggak itu satu sama lain? Nah, dan jujur nih, setelah aku evaluasi ternyata itu bermanfaat banget loh. Karena apa? Karena kan pasti untuk setiap anak ada yang masuk OSIS karena mereka sendiri ya, bukan karena ikut teman kan juga ada. Jadi mereka itu dengan tujuan mengenal satu sama lain tuh biar mereka nggak merasa sendiri, biar mereka itu merasa nyaman di organisasi ini gitu. Jadi kalau misalnya ada next pertemuan itu kayak, oh aku mau ikut OSIS deh soalnya aku udah kenal sama si A gitu, sama si B. Jadi lebih semangat gitu ya, dan karena udah kenal sama lain gitu. Betul sekali, dan itu diterapkan melalui fun games gitu. Fun gamesnya itu kayak mengusahakan setiap kelompok itu saling mengenali kayak nama lengkap, terus tanggal lahirnya, rumahnya di mana. Itu banget, iya. Dan itu kita buat kelompoknya itu secara acak. Jadi nggak mereka pilih sendiri dengan tujuan apa sih, biar nggak kedepannya gitu aja temennya iya, gitu. Juga nggak circle-circlean juga. Iya, gitu mencegah yang namanya circle. Iya, betul-betul. Wah, keren-keren banget sih, Kak. Oke. Lanjut, ini udah nggak kerasa banget pertanyaan yang terakhir, Kak. Beneran nih? Bener, ini aku siapin nih pertanyaan ini. Udah terakhir nih, Kak. Terakhir banget. Oh my god. Gak kerasa sih. Oke. Kak Brina punya pesan gak sih buat mungkin para pelajar di luar sana yang ingin belajar memimpin atau mungkin mereka itu bisa bercita-cita menjadi ketua OSIS. Nah, pesan Kak Sabrina buat mereka itu kayak gimana? Terus juga mungkin satu lagi permintaan dari aku nih, Kak. Aduh. Kak Brina mungkin punya pesan buat organisasi OSIS SMK Negeri 11 Malang yang sekarang. Oke, yang satu dulu aja ya. Oh ya, boleh. Yang satu dulu pesan dari aku, di zaman sekarang ini jangan menganggaplah pemimpin sebagai otoritas, tapi pemimpin yang sebenarnya adalah seni. Seni yang dimana kamu dapat menyatukan segala warna perbedaan yang ada dengan satu harmonisasi dan tujuan yang sangat bermakna. Kata-katanya bagus banget nih. Nah, jadilah pemimpin yang dapat melukis seni-seni kamu di atas kanvas yang kamu buat. Gitu. Keren Kak. Lanjut yang pesan buat organisasi OSIS SMK Negeri 11 Malang buat adik-adik yang tercinta. Oke, ada tercinta banget. Gitu. Mungkin ada atau gak gitu kata-kata motivasi buat mereka biar lebih semangat gitu buat OSIS kedepannya. Untuk OSIS Oskalasma, untuk kedepannya jangan lupa hargai setiap step yang kalian ambil ya guys. Percayalah setiap proses yang kalian ambil itu akan bermanfaat untuk kalian kedepannya, dan ilmu di organisasi ini jangan disia-siakan ya. Karena apa? Karena di sekolah ataupun di manapun kalian belum tentu bisa mendapatkan ilmu yang di organisasi seperti komunikasi yang baik, public speaking yang baik, lalu kayak berpikir kritis itu kan jarang diajarkan kan kalau bukan di organisasi. Iya, betul. Nah, jangan menganggap organisasi itu sebagai beban kalian guys. Kita di organisasi itu jadikanlah rumah untuk kalian berpulang di saat kalian merasa sendirian begitu. Rumah kedua ya. Iya, rumah kedua setelah rumah kalian dengan keluarga yang asli begitu. Terima kasih Kak Sabrina untuk pesan dan juga motivasi buat OSIS SMK Negeri 11 Malang. Nah, ini kita udah di penghujung acara aja nih. Sekali lagi terima kasih buat Kak Sabrina udah mau perdana jadi narasumber kita di podcast kali ini. Dengan senang hati. Terima kasih Alfa. Sama-sama Kak. Oke guys, gitu aja podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye guys.